Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas salah satu dari ilmu Al-Quran yang dikaitkan dengan ilmu tafsir, yaitu kaidah pentarjihan di kalangan para mufassir, para penafsir. Qawaidut tarjih indal mufassiri. Qawaid berarti adawat. Qawaid berarti dawabit, patokan-patokan. Berarti media-media. Berarti metode-metode yang digunakan oleh para mufassir untuk menilai sebuah pandangan penafsiran, untuk menilai sebuah penafsiran. Qawaidut tarjih indal mufassirin dapat dimaknai sebagai dawabit wa umur aghlabiyah yatawassalu biha ila ma'rifatir rajih. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang rajih, yang kuat dari sekian banyak pandangan-pandangan yang berbeda antara satu penafsir dengan penafsir yang lain tentang salah satu dari ayat-ayat Al-Quran. Maka maudhu' al-qawaid at-tarjihiyah adalah aqwalul mufassirin al-mukhtalifah. Maka objek daripada ilmu kaidah tarjih adalah pandangan-pandangan mufassir yang berbeda-beda tentang tafsir kitabillah. Sedangkan tujuannya wa ghayatuha ma'rifatu as-sahhil aqwal wa aulaha bil qabul fi tafsiri kitabillah. Kita ingin mengetahui mana pandangan penafsiran yang lebih kuat, penafsiran yang lebih benar, yang itu lebih diterima tentang penafsiran kitabullah, dan kita menjalankannya sesuai dengan penafsiran yang lebih kuat tersebut. Jika kemudian tentang akhlak, tentu kita berakhlak dengan akhlak atas dasar penafsiran yang benar. Demikian juga kalau itu bab akidah, maka kita jalankan akidah kita berdasarkan penafsiran yang lebih kuat terhadap ayat-ayat akidah, demikian seterusnya. Ada kaidah yang dikaitkan dengan al-qiraat, yaitu bahwa al-qiraat ats-tsabita la turaddu wa hiya ka'ayah mustaqillah. Sungguh qiraat itu meskipun berbeda-beda, kalau kemudian qiraatnya kategorinya mutawatirah, memenuhi persyaratan, maka tidak boleh ditolak karena ia seperti satu ayat. Ia adalah Quran. Misalnya sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada qiraat yang lain, wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Kedua-duanya adalah qiraat yang mutawatirah, memenuhi persyaratan qiraat yang disebut dengan mutawatirah atau sahihah. Maka kedua-duanya dijadikan pandangan yang beragam dalam memahami tafsir. Yang yukhadi'una juga adalah qiraat yang benar, demikian juga wa ma yakhda'un juga qiraat yang benar. Begitulah manakala qiraat memenuhi persyaratan, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama sihhatus sanad, bahwa sanadnya bersambung dari mulai awal hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya qiraat tersebut memang pernah dibaca oleh Nabi, didapatkan atau didengar oleh para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in, dan seterusnya hingga kepada kita semua. Maka ada sihhatus sanad, bersambungnya sanad tersebut, dan sanadnya adalah sanad yang berkualitas benar. Yang kedua adalah muwafaqah ahadil masahib walau ihtimalan, sesuai dan tepat dengan kaidah-kaidah penulisan di dalam Rasm Utsmani. Dalam penulisan Al-Quran, inilah kekayaan Al-Quran. Ada kaidah khusus, ada ilmu khusus untuk mencatat dan menulis ayat-ayat Al-Quran yang diistilahkan dengan Ar-Rasmul Utsmani, merujuk kepada sahabat Utsman bin Affan. Kenapa ada penulisan khusus? Kenapa ada kaidah khusus? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka penulisannya pun dituntun dengan kaidah, dituntun dengan ilmunya, agar tidak sembarang orang menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah muwafaqatuha lil lughah al-arabiyyah. Ketepatannya, kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bilisanin arabiyyin mubin. Tidak mungkin kita mengetahui Al-Quran kalau kita tidak memahami bahasa Arab.
Dan sungguh kaidah-kaidah bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang sangat luas. Ada nahwunya, ada sorobnya, ada balaghahnya, ada ma'aninya, ada badiknya. Ada sekian banyak ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan kebahasaan Arab Al-Quran yang sangat tinggi. Maka ketika menafsirkannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka itu penafsiran yang dibenarkan. Meskipun penafsirannya berbeda, namun sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka penafsiran yang berbeda itu semangatnya adalah merupakan ikhtilaf tanawu, perbedaan yang memperkaya. Perbedaan yang menunjukkan keragaman, bukan ikhtilaf tabad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Begitulah kaidah, salah satu kaidah dari ilmu qawaid at-tarjih, bagaimana al-qira'ah ats-tsabitah la turaddu, tidak boleh kita menolak, membantah qiraat yang tetap, qiraat yang sahihah, karena itu adalah ayat mustaqillah. Sesungguhnya ketika qiraat itu sahihah, maka dia adalah seperti kita membaca Al-Quran, dan dibenarkan oleh agama kita untuk membaca sesuai dengan qiraat A, sesuai dengan qiraat yang lain, dan penafsirannya adalah penafsiran memperkaya qiraat yang satu dengan yang lainnya. Kaidah berikutnya adalah kaidah yang dikaitkan dengan qawaidut tarjih al-muta'alliqah bil sunnah wal athal wal qara'in, yaitu misalnya bis sunnah an-nabawiyah. Idza thabata al-hadits wa kana nassan fil ayah fala yusaru ila ghairihi fi tafsiril ayat. Jika kemudian ada hadis yang sahih dan hadis itu secara teks memang menjelaskan ayat tersebut, maka tidak ada kata lain melainkan kita mengambil penafsiran dari hadis tersebut terhadap ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh di sini disampaikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak pernah mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka ini mendapatkan keamanan di hari kiamat, keamanan dari azab, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa zulm di sini artinya adalah kezaliman yang bersifat umum, menganiaya, mengganggu, melakukan perbuatan jahat, perbuatan tercela yang kemudian orang lain dirugikan, orang lain teraniaya. Maka para sahabat pula bertanya kepada Nabi SAW. Mereka menyaksikan tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah melakukan perbuatan zalim meskipun kecil. Ayyuna lam yazlim nafsahu. Apalagi kita kadang-kadang menzalimi diri kita. Ketika kita tidak menunaikan kewajiban, pada hakikatnya menzalimi diri sendiri. Karena kita merugikan diri sendiri. Karena sesungguhnya perintah itu wajib kita jalankan misalnya. Dan ketika tidak menjalankan kewajiban, berarti kita telah merugikan diri kita sendiri. Maka para sahabat bertanya, tidak mungkin ada di dunia ini manusia yang tidak pernah berbuat zalim, menganiaya diri sendiri, merugikan diri sendiri. Apakah dengan ucapannya, perkataannya? Apakah dengan perbuatannya, dengan sikapnya? Maka disitulah Nabi SAW menyebutkan, innahu laisal ladzi tazunnun. Sungguh yang dimaksud bukan seperti yang kalian duga, yang kalian sangkakan, bahwa itu adalah kezaliman yang bersifat umum. Alam tasma'u qaulal abdi salih. Tidakkah kalian mendengar ucapan dari seorang hamba yang soleh, yaitu Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah zalim yang besar. Maka kezaliman yang dimaksud dengan ayat tadi adalah yaitu menzalimi dengan cara berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan tidak melakukan syirik amanlah dari azab neraka. Berarti dia termasuk calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan adalah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat Allah menyebutkan dan mengingatkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu syirik besar. Kenapa? Karena begitu beratnya dosa ini di sisi Allah. Menyamakan Allah dengan makhluknya, menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Begitulah maksud dari ayat ini. Ada hadis Nabi SAW, ada pandangan Nabi SAW, ada jawaban Nabi kepada para sahabatnya. Itulah kemudian ketika nassan, betul-betul hadis itu berbicara tentang ayat tersebut, maka kita mengambil yang lebih kuat bahwa penafsiran
yang dimaksud dengan zalim di sini adalah menzalimi dengan cara berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga yang dapat disampaikan pada kesempatan ini adalah ittihadu ma'nal qira'ataini aula min ikhtilafihi. Ada dua qiraat yang berbeda yang kemungkinan dapat mempengaruhi maknanya. Ketika ada makna yang berbeda karena alasan qiraat, maka lebih baik mengambil kedua-duanya daripada membuang salah satunya. Kenapa? Karena begitulah pengayaan dari qiraat tersebut. Ada dua makna dan dua qiraat. Atau qiraat mempengaruhi makna dari ayat tersebut. Maka kita ambil kedua-duanya. Bahwa makna ayat adalah sesungguhnya apa yang dimaksud dengan qiraat fulan dan apa yang dimaksud dengan qiraat fulan juga. Kedua-duanya lebih utama daripada mengambil salah satu dari qiraat kalau itu adalah qiraat yang sahihah. Maliki yaumiddin dan ada qiraat maliki yaumiddin. Maknanya tentu berbeda secara bahasa. Ada artinya adalah yang menguasai, yang merajai. Namun ada arti pula yang memiliki. Baik yang menguasai, yang merajai yaitu Allah atau yang memiliki tetap saja Allah Subhanahu wa taala. Maka penafsirannya apakah dengan maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, kita katakan Allah lah pemilik, Allah lah raja, Allah lah yang menguasai hari pembalasan kelak. Dan benar di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua hambanya di hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan, milik siapa kekuasaan pada hari kiamat kelak. Semua hamba Allah, tidak ada yang menjawab berbeda, semuanya mengatakan lillahil wahidil qahhar. Maka maliki yaumiddin itulah Allah pemiliknya, penguasanya, raja di hari berbangkit, raja di hari pembalasan. Mudah-mudahan majelis ilmu seperti ini menjadi media kita untuk meraih syafaat Allah dan kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai landasan kita, sebagai pedoman kita agar Al-Quran pula menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bil Quran. Ya Allah, syafaati kami semua dengan kami membaca, dengan kami mentadaburi, dengan kami mengkaji, dengan kami menghafal, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Kelak Al-Quran akan menjadi pembela kita semua, syafaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.